ujungnya nanti hanya untuk melanggengkan kekuasaannya Jokowi sebenarnya. Apa itu bentuknya nepotisme ini? Dipilih mereka tertipu dengan politik santun dan santuy gitu, yang cengeng gitu. Bagian orang-orang yang demo melakukan demo ya nggak ada artinya. Ya. Tim A nggak ada duitnya. Bombe Malayu Gambreng. Kan benar dia harus menang. Curang ini pasti. Oke. Selamat datang masyarakat di Suara Relawan. Kadang membantu, kadang melawan. Gak bahaya ta. Aman-aman. Amin, amin. Maksud saya amin. Bersama saya Sule tetapi bukan Sule OVJ. Saya Pras, tapi bukan Pras Teguh. Saya Ramadan, bukan Minal Aidin. Walau izin. Mohon maaf masyarakat. Sepertinya kita Relawan dong. Mohon maaf relawan. Oke, Gitu. mohon maaf relawan. Sepertinya kita hari ini akan bicara tentang sesuatu yang sedikit jurang buat kami sebenarnya, buat para relawan ini. Tetapi kira-kira apa ya? Jadi kita sudah diteror sebelum ngomong. Emang apaan? Jadi sampai semalam itu jam 4 itu kita diteror oleh banyak pihak gitu ya. Yang ternyata itu kita belum ngomong apa-apa. Artinya kan Bapak pasti nepotisme. karena itu yang akan kita bahas hari ini. Entahlah apa bentuknya nanti bahasa yang lebih pas gitu ya untuk menggambarkan entah nepotisme, politik dinasti atau mungkin Bang Adon. Lebih tepatnya itu kita mau gibahin tentang politik dinasti. Ini That's real or fake gitu. Real or fake? Iya. Fake taksi. Jadi palsu atau ini hanya rekayasa? Asli atau hanya ini rekayasa? Atau hanya Sebenarnya rekayasa. gitu. Karena memang di luar sana ya, bukan hanya di sosial media, di tongkrongan kampung-kampung. Ya kan kalau kita misalnya baru pulang tuh kan, baru pulang kerja lagi capek-capeknya, dengernya hal yang sama. Pindah lagi dengernya hal yang sama. Dengerin apa itu? Dengerin Emang apa? separah apa? Situasinya separah apa? Kenapa ini semua harus menjadi perbincangan publik, menjadi perbincangan masyarakat, bukan hanya di kalangan elit lah ya, atau di Jakarta, Karena- tetapi sampai ke berbagai daerah. Karena ini kan jadi kegelisahan semuanya. Jadi politik dinasti Oke. atau nepotisme itu Oke. tadi, karena itu adalah yang sekarang terjadi di orang nomor 1 di negeri Konoha ini, Oke. di mana seorang ayah ingin mensuksesi anaknya di dalam sebuah negeri Konoha ini, ya itu kan tidak bisa menjadi sesuatu yang dirahasiakan, semuanya bisa melihat gitu. Nah, fakta ini pasti ditanggapi pro dan kontra. Pasti ada yang pro dong. Pro Yang banget. pro itu karena Ada ya yang dia kontra. yang satu Punya kepentingan. rumah, Ya, yang punya kepentingan yang sama gitu kan. Nah, yang kontra ya pasti yang beda gerbong atau yang beda tongkrongan lah gitu-gitu. Kita bahasanya tongkrongan aja deh. Oke. Tapi sebenarnya kalau soal politik dinasti ini sebenarnya memang kan kelompoknya Prabowo Gibran ini Nggak pakai inisial aja. nggak langsung kita aja langsung duduk poin. Jadi mereka ini menolak yang namanya politik dinasti. Oke, fan. Itu bukan politik dinasti dalam konteks berdemokrasi, karena kalau konteks politik dinasti adalah sistem kerajaan, yaitu Iya, dinasti. Sedangkan Yang kerajaan sistem monarki. Sementara hari ini Demokrasi. dipilih rakyat. Mereka apologinya semacam itu. benar. Tapi kan ini sebenarnya ya politik dinasti dalam wujud wajah di era demokrasi. Apa itu bentuknya? Wajah Nepotisme baru, ini. nepotisme. Dipilih rakyatnya kan masih nanti. Nanti. Tapi kan proses dia menjadi cawapres itu dipilih oleh siapa gitu. Benar. Itu sepertinya maaf, tidak pakai tangan kiri. Itu sepertinya ditunjuk gitu, atau dipilih atau dicomot gitu kan. Secara nih ya, secara udah jelas-jelas PDIP itu punya calon sendiri. Betul. Tetapi Kenapa? ya kenapa yang sebesar itu koalisi ini dia mesti ngambil partai yang dia sudah jelas-jelas punya calon presiden gitu. Makanya dulu dari awal ya, dari mungkin beberapa tahun lalu Bapak selalu bilang ojo ke susu. ojo ke susu. Kita Maksudnya pikir ojo ke susu itu apa gitu loh. Jangan buru-buru untuk menentukan atau jangan buru-buru untuk mengeluarkan. Ternyata jangan ke susu itu karena ada seseorang yang ditunggu. Walah. Ya memang untuk jangan ke susu itu sebenarnya ya kalau Apa bahasa Inggrisnya apa? Don't to milk.
Ojo ke susu. Ya sebenarnya kalau ngomong soal ojo ke susu ya sebenarnya clue-nya udah kejawab sih. Ya karena Tunggu dulu gitu. Pak Lurah memang punya hajat gitu. Hajat untuk nyodorin sang putra mahkota ini sebenarnya gitu. Tapi ini loh Kang, yang memang harus kita soroti adalah pro dan kontra ini kan sempat di-capture sama sebut saja misalnya drone emprit gitu ya. Salah satu lembaga penelitian ya. Lembaga riset gitu ya. Jadi ternyata sentimen negatif itu 41%. Negatifnya 41%, positifnya itu 39%. Sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu jauh, artinya di dalam keriuhan ini itu terjadi tarik-menarik yang luar biasa. Berarti kalau bisa dibilang ini pengkondisian, kemudian pengimbangan dan sebagainya itu benar dong. Mestinya melihat kondisi kayak gini, kalau semuanya itu pakai akal sehat, mestinya mungkin bisa 55 Betul. sekian persen gitu ya, lawannya gitu ya. Sama ini dengan kayak surveinya Indopol, ini kan juga nyebut ada sekitar 43%an juga. Jadi artinya ada sisa Itu yang nggak suka, yang nggak suka, yang nggak setuju dengan ini, yang nggak setuju dengan politik keramaian ini. Ya, keramaian ini. Artinya memang ada pengkondisian di lembaga survei juga sebenarnya untuk menunjukkan bahwa publik seolah-olah percaya. Setuju dengan dinasti. Ini sebenarnya pengkondisian gitu. Pengkondisian. Makanya saya gini, dugaan kuat saya sebenarnya juga ini juga ujungnya nanti hanya untuk melanggengkan kekuasaannya Jokowi sebenarnya. Ini ada kata melanggengkan kekuasaan. Iya. Oke. Melanggengkan kekuasaan juga sebenarnya gini. Kita bicara soal posisi Gibran hari ini yang statusnya masih kader, belum dipecat loh. Belum dipecat. Gibran masih statusnya belum dipecat dari kader PDIP. Ya. Artinya ini ada skenario yang sebenarnya itu konflik antara Ganjar dengan Prabowo ini sebenarnya hanya gimmick sebenarnya. Berarti itu prediksi netizen bener. Gimik. Karena netizen tuh juga rame gini loh. Masa iya? Ya kan? Nih, ada beberapa iya? Lalu ada drama itu beberapa untuk fakta. siapa? Drama itu untuk siapa? Ya, untuk lawan lah. Otomatis Lawan. ini kan tujuannya Lawan. untuk mengalahkan Lawan. pasangan si Amin itu. Ada siapa? Amin. Nah, yang ini. Ini Iya. caimin ya Gus ini. Tetapi yang pasti di situ ada ketidakadilan. Apapun namanya. Ketidakadilan apa itu? Ya namanya juga nepotisme. Untuk tidak menyebut bahwa ini adalah politik dinasti. Karena ini kan belum terjadi kan. Oke. Aku dengar juga itu soal keperucut omongannya si ketuanya Projo nih, si Budi Ari ini kan. Itu kalau nggak salah di Total Politik atau Salah satu di media. Bocah Halus lah. Pokoknya di talkshow itu sampai mereka keperucut bahwa memang Keras nggak ngomongnya? Budi Ari keras nggak ngomong? keras banget. Lantang banget. Lantang. Oke. Enggak, itu keperucut, enggak lantang lah. Keperucut. Jadi keperucut memang jadi dia ngomong kalau memang rezim ini kalah, Ya. semuanya akan masuk penjara Ini katanya. bakal bahaya. Ini bakal bahaya. Bakal bahaya. Nah, ini Ini balik lagi katanya apa Mas? balik lagi ke dugaan Kenapa dugaan pengarahan saya ini juga, harus? maksudnya dan dugaan para netizen bahwa ini sebenarnya konflik yang dibangun antara Ganjar dengan Prabowo ini sebenarnya gimmick aja ini. Rakor ya. Jadi bisa dibilang begini, bisa dibilang ya udahlah, mau kanan, mau kiri, toh nanti satu. Iya. Jadi udah lu ngelawan ini aja gitu. Lu ngelawan yang sebelah kanan ini aja gitu. Jadi bener kayak gitu berarti dugaan. Kalau saya membahasakan ini ya Ganjar Prabowo versus Anies. Oke, gitu. oke. Terus soal penggondisian ya, baliho Gibran yang tersebar sebelum Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Ini kalau nggak pakai alat negara mana bisa ini istilahnya yang memasifkan. Logikanya aja lah ini kalau Gerindra biaya segitu gede nggak mungkin nggak masuk akal itu. Oh, kalau dibandingin ya. Nah. Oke. Tim G. Tim G berapa? Tim G 3M. Tim P? Tim P cuma 900 juta. Tim A? Enggak ada duitnya. Enggak. Aku takut diciduk habis ini. Enggak. Kalau diciduk berarti demokrasi kita masih rendah. Bener-bener gagal. Atau dikebiri. Rate demokrasi kita rendah. Oke, ngomongin AdSense tadi berapa? AdSense jadi Iklan bukan AdSense. Iklan Oh, iklan, di ya. di Meta ya, iklan di Facebook Meta ya atau di Instagram. miliknya Mark Zuckerberg ini dia
Mark Zuckerberg. Ya itu udah menghabisin kalau yang Prabowo itu 8 miliar. Kemudian Kalau Ganjar itu 3 miliar, kemudian Anies itu baru 19 juta. 900 juta. Oke. Artinya kan pengondisian di wilayah dunia maya juga sebenarnya ugal-ugalan. Dan itu bisa kamu bilang kalau ini juga mengarahkan ke sana? Bisa sangat mungkin. Kalau untuk yang baliho-baliho yang tadi dibilang katanya Ya sangat tidak mungkin dong itu dari Gerindra. Nggak mungkin. Nah, secara doi mau mempopulerkan Pak Prabowo gitu kan. Masa dia itu mau mengeluarkan biaya sebesar itu untuk cetak baliho yang bisa disebar di seluruh penjuru negeri ini gitu. Ada berapa desa? Satu desa katakanlah 2 gitu. Dan siapa yang melakukan itu? Bagaimana proses pendistribusiannya? Ya kita tidak boleh bercuriga memang, tetapi kita sulit juga percaya bahwa itu lahir dari inisiatif masyarakat dan natural. Okay. Bagaimana bisa natural kok semuanya seragam? Gimana, ada grup WA-nya kayaknya kan? Atau Loh, iyalah pasti kan semuanya berjejaring, ada template-nya, ada desainnya kan gitu. Jadi makanya saya ngelanjutin soal itu ya. Jadi sependapat bahwa kemudian seorang pakar politik pakar hukum tata negara, nah Bivitri ini, Bivitri Susanti itu sempat ngomong bahwa dia itu membandingkan sistem demokrasi kita hari ini ternyata lebih buruk daripada era Orde Baru, betul. Ini kenapa? Karena di era Orde Baru nggak melibatkan peradilan untuk bener itu yang fatal, menentukan kekuasaan itu. Jadi kayak gini loh, apa ya, kita dibawa pada satu kondisi di mana ini nggak apa-apa loh, secara konstitusi nggak salah loh, bener nggak? Ya, ini secara konstitusi sudah tidak ada masalah karena konstitusinya sudah dirubah oleh MK, MK. Ya aman juga lah itu. Ya intinya oleh MK gitu. Intinya oleh MK. Nah, gini lah, sederhananya masyarakat itu berpikir memang ini nggak ada yang salah bro. Dan sebenarnya ya, ini adalah berita gembira untuk anak-anak muda, benar nggak? Kamu 24, aku 25, dia 27, ini bisa gitu loh. Asalkan kita pernah menjabat sebagai kepala daerah gitu kan. Iya. Ya kan? Oke. Ini kalau sebenarnya kabar presiden di kampus boleh nggak? Kayaknya nggak ada. Ketuaan kalau di kampus. Oke lah. Ini nggak ada masalah dengan itu. Oke, ya. Ini menjadi kabar baik buat anak-anak muda. Dalam konteks itu. Cuman masalahnya adalah semuanya kenapa serba mendadak. Ya kan? Dan seolah-olah hanya untuk Mama Sing Gantengku. Nah, jadi 270 juta rakyat Indonesia disuruh menyaksikan untuk suksesi satu orang. Atau begini ya, itu demi kembali ke awal tadi, melanggengkan kekuasaan dan harus menang pasti. Karena kalau tidak menang bahaya. Bahayanya itu bukan soal hukum pidana, bukan soal hukum perdata. Ini keluar dari konteks tadi Bapak yang lantang bicara, Bapak Projo itu bahkan nanti kalau misalnya Pak Jokowi yang didukung oleh Pak Jokowi tidak jadi, semuanya bakal banyak yang masuk penjara. Ini mengutip dari Budi Ari. Ya. Kita juga tidak tahu apa sebabnya yang bisa menyebabkan mereka bisa masuk penjara. Ada apa sebenarnya? Kok ada semacam ketakutan yang begitu besar, berlebihan. Makanya kan lagi-lagi ini beneran nggak sih sebenarnya konflik Ganjar Prabowo ini soal rame-rame soal isu dinasti kemudian. Tapi yang jelas terlepas dari itu ya, memang ini sangat nepotisme. Iya. Kalau bahasanya melawan ya, kita udah nggak punya daya apa-apa untuk bisa melawan. Kita udah nggak punya daya apa-apa untuk melawan ini karena semuanya begitu halus. Kita tidak punya celah. Bahkan orang-orang yang melakukan demo ya nggak ada artinya. Ya. Loh, kan sudah disahkan. Ya kan, sudah kita dipaksa untuk menerima. Kita semua udah menerima dan itu tidak salah. Meskipun sekarang lagi proses ya, MK lagi proses menyelidiki dan mengkaji itu gitu ya. Cuman ya mungkin hasilnya kita belum tahu lah ya. Tapi kan temuan MK ini mengejutkan. Ternyata gugatan ke MK yang kemarin belum ditandatangani oleh Almas itu belum ditandatangani oleh si. Itu asli apa hoax sih? Asli itu dari MK langsung. Oke. Itu temuan dari Majelis Kehormatan MK. Mahkamah Konstitusi MK. Pak Jimli sendiri.
Pak Jimmy orangnya siapa? Prabowo, Ya, kok Prabowo? Pak Jimli ya orangnya Indonesia lah dia. Pilih kita semua tetapi lebih dekat ke salah satu. Sana. Oke. Ya kita berharap Pak Jimli bisa menjadi panglimanya hukum lah untuk hari ini. Oke, ya. nah yang aku kepikiran tuh gini sebenarnya. Oke lah, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain nih dengan kondisi ini. Ya. Ya kan, semuanya cuman bisa berjalan gitu kan. Keriuhan ini, kerecokan ini, keramaian ini sudah di finishing Ya. oleh Bapak dengan Ya. mengundang 3 calon presiden ke istana. Oke. Itu menurutku adalah sebuah treatment, ending treatment di tengah keramaian warga, karena kita semua tahu bahwa orang Indonesia itu pemaaf, pelupa, dan ya udahlah, itu kan tidak mau Ya. ribet. Aku melihatnya agenda itu kemarin adalah sebuah proses pemulusan. Jadi isunya udah beda nih, Kang. Beda. Isunya udah beda nih. Isunya udah nggak lagi ngomongin etis nggak etis gitu Ya, kan. ya. Kemudian layak nggak layak, Ya. bisa nggak bisa, tapi sudah kayak ya udah, ini udah rame. Sekarang tinggal di finishing. Finishingnya apa? Diundang. Oke. Udah gitu nanti isunya akan berubah, yaitu pemilu damai. Harus Ya. damai. Ya, Pemilu damai. Nah, Siapapun tapi pengen kan main setelah ini semua digolkan, baru ngomongin pemilu damai gitu Ya. kan. Iya kan? Bener gak? Nah makanya yang menjadi kegelisahanku, paling gelisah adalah kita sebagai netizen, kita sebagai relawan gitu Ya. ya, kadang rela kadang melawan gitu kan. Iya. Harus ngapain sih gitu kan? Kita nggak bisa diem dong, karena kata Bapak sendiri begini, ya sudah, toh rakyat yang memilih. Rakyat yang memilih. Nah, maksudku ini adalah langkah terakhir sebenarnya untuk memberikan penyadaran terhadap rakyat, teman-teman kita yang relawan, itu gimana menghadapi kondisi sekarang yang semuanya seakan-akan sudah diarahkan Iya, pada iya. satu kemenangan. Pertama, kita tidak bisa apa-apa, bukan berarti kita harus melupakan dan menerimanya begitu saja. Tar, susah juga. Ya bahasa. betul. Ya, Kalau maksudnya kita begini. nggak bisa Maksudnya begini. membiarkan begitu saja. Kita masyarakat sebenarnya tidak bisa menolak Gibran atau menerima Gibran hanya karena dia punya golden ticket atau diakselerasi dengan tanpa jalur prestasi atau kaderisasi, dengan konstitusi yang dimodifikasi sehingga dia bisa maju dengan mulus. Ya udah kita terima. Tapi kita catat bahwa di situ ada nepotisme, ada akal-akalan gitu. Nah, itu yang perlu dicatat oleh teman-teman relawan, oleh masyarakat. Jadi tidak bisa kita menerima itu sebagai kenyataan yang Baik-baik ya udah, saja. baik-baik aja enggak gitu. Nah. Ada yang salah di sini. Gitu. Nah di Menurut situ lu gimana? menurut gua sebenarnya Aku wae. nah, menurut saya itu sebenarnya gini. Ini pisau bermata dua ya, kanan kena kiri kena sebenarnya kalau soal ini. Andai kan toh nanti Gibran menang, narasi bahwa cawe-cawe dari pemerintah, cawe-cawe dari Pak Lurah sebagai ayahnya itu akan menguat kalau andai kan Oke. Gibran menang ya. Kalau kalah, Kalau kalah ya babak belur juga. Ya satu sisi memang berarti itu membuktikan bahwa Jokowi netral gitu dia. Kan gitu. Ini maju kena, mundur kena. Artinya sebenarnya ini udah kejebak juga gitu. Sudah kejebak pada putusan yang sebenarnya ini jurang. bener. Jurangnya di mana? Jurangnya karena nanti kalau menang Gibran itu akan kesan nepotisme karena gini, negara hari ini Jokowi lah istilahnya, dia memiliki Pak Presiden ini posisi yang menjabat hari ini punya alat negara Powerful. infrastruktur semuanya punya gitu. Artinya ini kan sementara Pak Presiden tidak mampu menjawab ke publik bagaimana dia memposisikan diri sebagai netral. Ketika anaknya ikut terlibat dalam kontestasi. Nggak bisa netral. Nah, ini kan jaminannya apa, Pak? Kalau Anda netral kan gitu. Nggak ada jaminan. Sampai detik ini kan belum bisa dijawab kan Nggak gitu. bisa. Meskipun dia mengundang ketiga kandidat. Nggak bisa. Jadi mengundang itu bukan sebenarnya gitu ya. Mengundang itu kalau menurutku pribadi gitu ya, analisis saya bukan untuk apa-apa. Jadi tugasnya hanya satu, merubah redaksi masyarakat yang awalnya rame AEU jadi satu redaksi, yaitu pemilu damai. Udahlah, kita damai aja gitu loh. Apalagi sih gitu kan. Nah,
itu. Makanya kalau ngomongin what will, gimana sih bahasa Inggrisnya? What I have to do gitu kan. Apa yang harus kita lakukan? Ya teman-teman relawan ya yang di seluruh penjuru Konoha ini. Ya udah satu-satunya orang yang bisa kita, menurutku yang perlu kita ingat ya Pak Jokowi aja lah. Kata-kata Pak Jokowi itu ingat-ingat aja. Kita udah tahu nih, kita semua udah tahu bahwa ini adalah upaya untuk pengarahan ke sana. Untuk Kesana kemana ini? Ya ke satu nama dong. Siapa lagi gitu kan? Kalau bukan tim G. Sorry. Kalau bukan tim P gitu kan. Nah, ya udah. Kalau kata Pak Jokowi sebagai presiden kita, beliau bilang ya sudah biar rakyat memilih. Nah di sini kita harus buktikan. Milih tuh yang benar rakyat tuh. Jadi kalian udah tahu nih, kita udah tahu. Ini ada rekayasa, ini ada upaya pengarahan, ini ada upaya pengerahan. Semuanya diarahkan kepada satu titik gitu kan. Ya Ya garis bawahi. Pengerahan untuk siapa coba? Nah, ya udah, kita tanyakan ke hati kita masing-masing. Oke. Kita udah tahu begini, masa mau kita terusin? Iya. Itu wajar dilakuin. Karena secara etik dalam suatu peradaban bangsa yang dia punya budaya, karena barbar bangsa ini tanpa budaya. Hukum adil itu harusnya dijunjung tinggi. Karena hakim adil kita sudah tidak punya. Hakim Punya lah, adil masa nggak punya? Hakim adil. Kalau hakim kita adil secara konstitusional ya, tentu tidak ada dong pro dan kontra. Keadilan itu pasti tidak ada penentangan. Kan tidak mungkin pro dan kontra nggak ada dalam hidup yang sepanah ini. Iya, tetapi ketika ada nepotisme, dinilai di sini ada ketidakadilan, maka di situ penerimaan terhadap hakim adil ya itu ada. Pengarahan itu harus terjadi. Apakah itu netral atau tidak, itu sudah ditutup dengan pemilu yang damai. Ketika kita damai di dalam pemilu ini, kita berninam bobokkan sudahlah. Satu lagi ada statement beliau sebagai Bapak Kepala Negara. Saya mendukung G, saya mendukung P, dan saya mendukung A. Sebenarnya Dan itu adalah klise. Iya. Itu jawaban klise seorang pemimpin negara. Ya memang harus begitu. Ya memang harus mendukung. Ya harus mendukung. Benar itu Bapak. Meskipun klise itu. Karena kan semuanya sudah bukti-bukti ketidakberpihakan ini kan menguatkan sebenarnya. Keberpihakan atau tidak berpihakan? Keberpihakan salah satu. Keberpihakan kepada salah satu maksudnya. Iya. Jadi kan gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk kita nggak bisa diam, kita harus menyuarakan suara netralitas sebenarnya. Publik harus terus, relawan harus terus menyuarakan suara netralitas. Loh enggak dong. Iya harus. Relawan kok netral, relawan kan. Ya enggak netral kalau relawan. Menyuarakan kepada pemerintah untuk bersifat netral. Gitu. Narasi itu suara-suara untuk pemerintah harus netral, pemerintah harus netral. Itu harus terus di. Dan kamu percaya itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi dengan kekuatan netizen bersatu. Artinya gini Kak. Kalau misalnya ada dua langkah mendesak ke atas dan menyadarkan ke bawah, kita sekarang hanya bisa melakukan proses penyadaran ke bawah. Karena mendesak ke atas sudah tidak mungkin. Apalagi yang bisa dilakukan? Toh semuanya sudah toh semuanya sudah merujuk pada salah satu gitu kan. Dan semuanya itu tahu gitu kan. Meskipun ya semuanya tidak bisa bersuara gitu kan. Aku tuh kepikiran tentang hukum adil, hakim adil di republik ini mutakhir gitu, buram gitu, suram. Hakim adil itu ada apa tidak, hukum adil ada apa atau tidak gitu. Secara nepotisme itu secara kasat mata gitu, atau sembunyi-sembunyi itu kan sudah dirasakan oleh publik. Udah dirasain banget, diperbincangkan gitu. Rame itu mujur, mereka tidak kontok-kontokan dan baku hantam aja gitu. Nah masalahnya gini loh Kang, biasanya yang selalu mengontrol, ini kalau kita zaman dulu masih muda lah ya, agent of control, agent of change gitu maksudnya. Agen-agen perubahan itu kan dia selalu mengontrol setiap adanya kondisi dan perubahan yang terjadi di republik ini gitu. Itu kenapa sih kok kayaknya adem-adem gitu loh? Makanya ini jadi juga salah satu kegelisahan saya hari ini. Kenapa mahasiswa hari ini itu tidur dan apa ya? Nggak ada rasa gelisah dengan situasi
situasi demokrasi kita yang benar-benar sekarang udah pincang gitu. Ini kan diprakarsai seakan-akan oleh seorang mahasiswa nih. Satu. Mahasiswa bukan sih? Mahasiswa satu, Ya mahasiswa pasca sarjana. Ya, jadi udah diprakarsai oleh satu orang, sebut aja pemuda. Pemuda. Iya kan? Dari Solo itu. Yang menginginkan, Solo ya? yang punya Solo. mimpi Yang dan menggugat kan? sebagainya. Ya, Nah, yang menggugat Solo. Dan yang ketika ditanya apa alasannya, disuruh nanya ke kuasa hukum. Nah, Tidak tanda tangan pula. Iya, nggak tanda tangan ya. Nah, jadi bingung gitu loh. Mahasiswa itu apa gitu sekarang? nah makanya ini kan sebenarnya apakah sebenarnya mahasiswa ini udah ada pihak yang mengkondisikan Ya. para mahasiswa atau memang mahasiswa ini memang sedang dirundung apa ya? Duka. Dirundung, dia nggak bisa lagi membaca bahwa ada mandat reformasi yang hari ini dirampas Ya. dengan adanya nepotisme. Ya, ada dua kemungkinan sih. Satu, udah malas jengah. Yang kedua, kemalasan dan kejengahan itu dimanfaatkan untuk tidak berbuat apa-apa. Nah ini alarm, ini bahaya sebenarnya Bahaya. Jadi demokrasi kita nggak ada demokrasi kontrol. kita ke depan Benar. nggak bahaya. Jadi nggak ada kontrol di ini. Jadi agen of change atau agen perubahan dalam diri mahasiswa Change. hari ini itu ya agen change, Agen of perubahan. Change. ya change. Jadi itu benar-benar apa ya hilang Padahal dulu dari hasanah mahasiswa hari ini. Iya, padahal demokrasi dilahirkan, ya kan? Di era reformasi. Atas kerja keras. Para Nah, mahasiswa. Mereka gitu kan. Betul. Jadi ini semakin membulatkan dugaan gitu ya bahwa oke, ini tidak baik-baik saja. Ya. Ya kan? Tapi ini Tidak kalau betul. secara etik gimana nepotisme yang terjadi? Ya nggak etis gitu, nggak etis, nggak ada moral gitu. Jadi kita tidak lagi berharap pada pemimpin yang dalam tanda kutip itu adil ya gitu. Hukum kan seharusnya berkata adil di situ. Seharusnya. Hukum ada itu kan untuk menjunjung tinggi keadilan supaya semuanya mendapatkan hak yang sama gitu. Dia melakukan apa, dia melakukan kesalahan, dia mendapatkan hukuman yang sama gitu. Aku kasih contoh deh ya. Aku kasih contoh nih. Dalam tata hukum atau di dalam kebudayaan satu masyarakat itu, kalau hukum lebih tinggi daripada penguasanya, ya semuanya akan mendapatkan keadilan. Tetapi yang terjadi hari ini, aku kasih contoh nih. Misal, aku jalan, lalu tanpa sengaja keinjak raja atau presiden gitu. Nah, terus Aturan yang injak siapa? atasan, Yang minta maaf siapa? bawahan. Gua dong. Kok bisa? Lah kakiku yang dimarahin, kaki tidak tahu diuntung. Ada kaki pemimpin gitu kan. Oh. Kan nggak sengaja, atasan lah ya. Gitu. Oke. Harusnya Kenapa nggak di bikin dalam langsung? hukum yang berjalan dengan baik menurut norma gitu ya. Yang minta maaf kan yang injak kaki kan. Harusnya. Harusnya. Tapi kenapa kamu? Ya karena ini sudah tidak sehat hukumnya secara etik. Oke. Ini contoh. Nah sekarang yang salah siapa? Yang salah mengakali konstitusi siapa? Jokowi. Yang minta maaf siapa? yang orang atas lah Yang gitu. minta maaf itu adalah orang-orang yang merasa tidak pro terhadap hasil konstitusi itu. Malah minta maaf. Malah minta maaf ya, saya sudah melakukan demo. Mahasiswa-mahasiswa itu, kalian itu. Kenapa kalau demo harus sambil minta maaf gitu? Lalu mereka tertipu dengan politik santun dan santuy gitu, yang cengeng gitu. Ya jangan gitu. Kenapa kalian harus minta maaf? Yang salah bukan kalian para mahasiswa gitu. Ya. Kalian itu yang harus kritis satu. Betul. Kalian agen of change. Lalu kalian sekarang tidur gitu. Kalian itu sedang diinjak-injak, bukan kalian. Demokrasi yang sedang kalian perjuangkan sedang diinjak-injak. Lalu yang minta maaf kok kalian. Gitu. Dan lebih parah lagi, ini sebetulnya bukan hanya Iya. mereka, tapi kita semua. Ya kita semua Iya dong, kan? masyarakat. Hmm. Gitu. Tetapi kan mahasiswa Ya. selalu bilang mewakili masyarakat. Mewakili atas nama. ya Jadi kan? yang memang menjadi masalah besar memang matinya kritisisme di anak muda sebenarnya. Oke. Menurutku ya terserah sih, di negara demokrasi ini bebas kalian berkomentar, menyampaikan aspirasi itu bebas dan dengan lugas itu bebas, karena jangan sampai kita alergi yang namanya beda Kritik. pandangan. Beda pandangan. Nah, ini yang menjadi masalah hari ini ada sebenarnya itu kan kita tengah mengalami alergi pada
pandangan yang berbeda. Iya. Misalkan pandangan dalam berpolitik itu kita sangat alergi dewasa ini. Betul. Sementara mandat reformasi adalah menghargai kebebasan berbicara, berpendapat. Ya. Perbedaan itu biasa. Perbedaan itu adalah hikmah. Perbedaan itu adalah keindahan. Betul. Perbedaan itu adalah kita semua. Makanya ada semua. slogan Itu. meskipun berbeda-beda tetapi tetap Nah. perubahan. Iya. Bisa diulang nggak? Gimana? Meskipun berbeda-beda tetapi Tapi tetap perubahan. Ya ini kan sebenarnya selinier ya, sejalan dengan yang namanya kita ini sebenarnya bangsa majemuk kok, Bos. Betul. Bangsa majemuk, bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Jadi keragaman ini adalah Modal utama membangun untuk menuju ke perubahan. Iya. Makanya menurutku ya satu-satunya yang bisa kita kasih paham adalah relawan dan masyarakat Indonesia bahwa ini fakta, ini terjadi, ini beneran. Terus kalian mau tetap milih siapa? Kan gitu. Ya. Oke, di depan kita ada 3 pilihan ya kan? Terserah kalian yang memilih A tetap, yang memilih G tetap, yang memilih P tetap, yang memilih A tetap. Cuman kalau kita amati secara lebih dalam, yang paling menyuarakan netralitas itu sih A. Sebut aja. Anies misalnya. Kenapa? Kalau kita melihat dari peta, ya kan posisinya, oke lah kamu tadi bilang ini 2 lawan 1. Atau kita nggak ngomong begitulah, dia 1-1-1 gitu. Ya. Ini yang paling di luar nih posisinya gitu loh. Mereka berdua di dalam satu geng, anggap aja gitu loh, meskipun beda kamar tapi satu geng gitu loh. Nah, aku setuju sih dengan ini, menyuarakan netralitas ini setuju, tapi tetap pengawalan dari masyarakat dan relawan itu menjadi sangat penting hari ini. Benar nggak? Ya, kekuatan rakyat. Apa people power ya? Kita tidak menggunakan people. Kita menggunakan kekuatan rakyat. Kekuatan Kita bahasa rakyat. Indonesia, kita lebih enak menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Jadi kekuatan rakyat yang akan menentukan netralitas itu. Karenanya pasangan Anies Muhaimin dia menjunjung tinggi netralitas dan mendukung Pak Presiden Joko Widodo untuk mengerahkan seluruh aparat penyelenggara pemilu ini. Penyelenggara pemilu dan aparatnya untuk bersikap netral. Iya. Kita buktikan nanti apakah itu akan benar-benar netral atau tidak. Kalau aku, ini udah ngomongin pesan terakhir ya. Ya. Conclusion. Ya, kalau aku sih kita harus peka gitu loh. Jangan memaksakan diri gitu. Kita udah tahu ini ada pengarahan, terus kita udah tahu bahwa ini adalah sebuah, menurutku presiden yang kurang bagus gitu ya. Dan masa kita tetap akan mengikuti alur? Jangan dong. Harus tentukan pilihan dong gitu. Ya. Oke, kalau konklusi dari aku sebenarnya simpel, aku mau coba nyanyiin satu lagu yang lagi rame di sound di TikTok. Sebenarnya ini menunjukkan kegelisahan dari publik sendiri sih sebenarnya. Bapak TikToker ya. Jadi message ini penting untuk disebarluaskan, dan ini suara netizen. Adikku yang jadi ketum, aku mau jadi wapres. Pamanku yang meneruskan, bapakku yang mendukung. Walau rakyat banyak yang protes, ya sudah masa bodoh. Aduh, takut aku. Jadi konklusinya adalah bahaya nggak sih? Nepotisme, tidak ada ruang bagi nepotisme di iklim demokrasi di Indonesia. Karena ini akan memundurkan demokrasi kita. Artinya tidak ada tempat bagi nepotisme. Itu konklusi dari saya. Konklusi dari Kang Sul gimana? Pemilu damai. Ketika air mata menjadi gombal dan kata-kata menjadi lumpur becek, begitu kita W.S. Rendra. Kita hari ini dipersaksikan, dipertontonkan dengan begitu banyak air mata palsu dari para elit di sana dan kata-kata yang becek bak lumpur dari para elit di sana. Jangan terlalu mudah percaya, kalian harus menyimak baik-baik apa pesan yang ingin disampaikan oleh para elit itu. Yang lebih penting adalah mendengar suara hati nurani kalian sendiri. Kalau kalian itu berpendidikan atau sudah sarjana, pakailah rasional, pakailah logika kalian untuk memilih mana yang menuju ke arah perubahan untuk demokrasi kita yang lebih baik. Karena terus terang ini sudah dikebiri. Dan bagi masyarakat yang mohon maaf banget,
yang menengah ke bawah secara pendidikan, saya tidak mengatakan tidak cerdas, Bapak dan Ibu sekalian, maka pakailah hati nurani. Dan jangan mudah termakan oleh konten-konten yang tidak benar atau hoax. Yang pasti kami semua optimis bahwa pemilu 2024 akan berjalan damai dan riang gembira. bersama Anies Mohaimin.